karena orang-orang selalu bicaranya kayak gitu gitu yang mau masuk kayak galak banget sih Bombo di rumah kamu itu gitu. Si Bombo ini suka ngikut kamu juga bukan? Kayak orang kurang darah gitu. Gak Iya. ngerti kenapa. Kan aku bilang pada kepo. Ya udah jangan dilanjutin yang itunya, jangan dilanjutin itunya. Kan kita nggak tahu ya, maksudnya dia menjadi guardian kakak di secara nggak secara nggak kayak gitu, kayak gitu. Berarti Sasi ngeliat Ayu kayak gitu ke gue. Nah kalau Sasi ngeliat gue, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang malam bareng aku dan Wendy. Di sini sudah ada teman kita. Aku manggilnya Mbak Sasti, anak dari almarhum Ki Joko Bodo. Halo Mbak Sasti. halo Sasti. Salam kenal. Salam kenal. Thanks for coming ya. Terima kasih Thank you. sudah hadir. Ini sebuah kehormatan juga aku Ya bisa ampun. di ruangan yang wow rame ya. Oh rame. Rame mungkin karena kamu yang bawa. Ih, baru mulai ya Allah. Aduh. Sasti. Banyak nih penontonnya. Banyak penontonnya. Amin ya Allah. Penonton di rumah ya. Betul, Ya. Bukan di sini ya, bukan di sini ya. Oke, Sasti, sekarang usia kamu berapa? Aku 23 tahun. 23 tahun. Nggak jauh beda sama kita. Umurnya setengah dari umur gua. Nah, Sasti, waktu itu kan gue sempet syuting kalau nggak salah ke rumah almarhum kan, ke rumah ayah. Dan ditunjukin beberapa spot di situ gitu. Gua aja waktu itu datang ke situ tuh berasanya kayak wah gila sih auranya gitu ya. Maksudnya kan gua bukan tipikal orang yang bisa ngerasain atau bisa melihat atau bisa berkomunikasi bahkan gitu. Tapi beda aja auranya gitu. Karena banyak bangunan-bangunan juga di situ kan. Kayak ayah bikin candi salah satunya. Terus ada, dan mungkin orang-orang juga sebagian besar udah tahu kayak ada ruang bawah tanah lah. Betul. Yang ketika kita masuk juga, gua aja sampai nggak berani masuk tuh ke dalam gitu karena ayo masuk ke dalam. Enggak. Aku nggak Aku berani masuk. dipersilakan ayahku untuk masuk. Iya. Itu nggak sembarang orang bisa masuk loh. Oh ya? Iya, jadi hanya beberapa orang-orang terpilih aja Oh yang gitu. ayahku bisa persilakan untuk masuk. Tapi akunya takut tuh waktu itu, jadi aku pikir gak berani karena memang benar-benar di bawah tanah kan. Terus aku pikir juga karena emang di persyutingan itu ada yang beberapa yang memang berani. Cuma mungkin krunya mungkin ngambil gambar kali ya. Tapi kalau akunya kayak enggak deh gitu. Aku mutusin untuk enggak aja gitu. Tapi sebagai yang mau gue bahas adalah sebagai putri anak dari almarhum Ki Joko Bodo sebenarnya. Kamu ngeliat sosok ayah itu seperti apa sih? Aku melihat sosok ayah dan Ki Joko Bodo itu dua orang yang berbeda tentunya. Oh, Iya oke. dong. Kalau ya ibaratnya kalau misalkan Ki Joko Bodo berarti pada saat itu ya, pada saat itu beliau sedang menjadi dirinya seorang yang bekerja sebagai ya itu. Tapi kalau seorang ayahku pribadi itu adalah orang yang sangat amat kepribadiannya beda banget dengan si Ki Joko Bodo ini. Bedanya adalah dia family man, dia benar-benar ngelawak terus kerjaannya. Di rumah kayak segala hal pokoknya menjadi tanggung jawab keluarganya itu alhamdulillah beliau melakukan tugasnya dengan sangat baik gitu. Ya sebenarnya kalau bisa dibilang ya ketika ayahku dulu masih menjadi Ki Joko Bodo itu kita membuat kita jadi terbiasa sama hal-hal yang sifatnya supranatural gitu. Seperti Menjadi terbiasa. Makanya ketika kalau misalkan kakak-kakak tanya tentang ada gak sih hal-hal mistis seperti itu yang terjadi di rumahku, itu udah jadi kebiasaan aku. Dari kecil. Dari kecil ibaratnya kayak misalkan kakak punya mbak di rumah gitu ya. Ya udah kayak ngelihat itu aja mbak gitu. Jadi udah bener-bener
untuk apa lagi yang mau dibicarakan gitu Oke. sebenarnya. Nah, karena emang pada saat itu ayahku ya menjadi seorang paranormal pada saat itu. Tapi sekarang ya udah normal aja. Iya, gitu. oke. Sebenarnya kalau kamu bilang itu udah jadi sebuah hal yang biasa, tapi mungkin menurut orang-orang awam kan itu bukan hal biasa ya. Nah, yang jadi pertanyaan aku adalah apa contoh-contoh misalkan yang ini sebenarnya udah masuknya ke area-area itu supranatural dan segala macamnya gitu, tapi udah biasa lah. Contohnya kayak gimana? Apa ya? Mungkin kalau orang-orang takut ditampakkan, Ya. dibisikan dan lain sebagainya, itu tuh kayak ya udahlah. Tapi pernah? Berarti dari kecil kamu sering digangguin, dibisikin. Kalau di rumahku sebenarnya enggak kayaknya, karena kita sudah berdamai. Tapi kalau orang lain yang datang ke rumah itu memang biasanya ada aja ceritanya. Oh. Kayak gimana tuh? Misalkan seperti jadi di rumah aku itu ada 3 patung. Kalau misalkan mau menyambut Iya. datang, ada Mbak Patung, Ibu Patung, dan Gek Patung. Aku menamai mereka seperti itu. Tapi dulu ayahku namainnya kalau nggak salah Dewi Sartika, dan 2 lagi saya lupa. Oke. Tapi memang itu adalah patung yang energinya sangat besar gitu. Nah, aku pribadi itu ya karena udah terbiasa ya Kak. Aku ngerasa kayak ya udah nyaman aja dengan eksistensi mereka gitu. Sedangkan orang-orang yang baru datang kayak aku tuh tadi kok ini ya digodain sama mbak-mbak yang pakai gaun warna biru. Digodainnya ya diajak pergi jalan gitu kan. Rumahku kan ada yang menuju jalan ke candi gitu. Betul. Diajak menuju ke situ padahal ya nggak ada apa-apa. Kalau boleh tahu tuh rumah berapa meter? Karena dari gambar tuh sepertinya gede banget. Gede banget Bun. Gede Berapa banget. meter ya? Gede banget. Gede banget. Lebih dari 1000 berarti ya. Lebih kayaknya sih. Orang ada candi juga. Ada candi. Terus kalau seingat ayah tuh ada gamelan juga kalau nggak salah di situ. Betul, tapi sekarang emang kalau untuk saat ini ya hal-hal yang seperti itu sudah tidak ada lagi karena memang ayahku mau totalitas aja melepas semuanya. Oh. Tapi untuk dulu memang ya ada sampai ya. kayak keris-keris pun kayak ada satu cerita tentang keris ini. Jadi waktu itu tuh di sekolah aku ada kayak pameran gitu. Terus habis itu kita disuruh untuk bawa benda-benda yang sifatnya kayak kerajaan-kerajaan seperti itu. Aku bilang aku punya banyak keris. Iya, oke. Ya kan Kamu aku bawa masih lah. kecil. Aku bawa tuh, ternyata itu kan nggak boleh sembarangan Sembarangan, ya. oke. Cuma aku bawa ke sekolah. Nah, aku bawa ke sekolah habis itu mau dibuka kan untuk pameran gitu, untuk pajangan. Dibuka kok orang-orang pada nggak bisa. Udah bener-bener kayak tarik-tarikan guru aku, bener-bener tarik-tarikan untuk ngebuka itu kok nggak bisa. Oke. Terus kayak coba Sas dibuka, terus aku buka kayak gini, tek, kamu buka. Dan saat itu kamu juga masih belum sadar karena masih kecil juga Iya, ya. Terus aku bilang kayak tek, Bisa kok. apa bisa kok. Oke. Yang bisa ngebuka cuma aku dan emang satu teman aku di kelas aku yang dia punya kemampuan seperti itu juga gitu. Jadi kayak itu juga salah satu hal yang awal mula yang buat aku kayak percaya, karena dulu tuh aku cuek banget Kak. Aku kayak mengignore semua hal yang terjadi gitu. Dan ayahku bilang juga kayak ya udah nggak usah diladenin kalau emang kamu nggak mau. Ayahku bilang kayak ya kan sebenarnya dunia gaib, dunia spiritual itu sama halnya ketika kalau kakak pernah dengar red card theory, ketika kita fokus untuk ngelihat di jalanan, ketika kita main sadar gitu, kita ngeliat mobil warna merah maka akan banyak gitu kan mobil warna merah, akan kita semakin sadar. Betul. Itu sama halnya dengan makhluk-makhluk seperti itu. Jadi semakin kita ladenin, semakin kita kayak mau berteman sama kalian, mereka akan semakin mendekatkan diri. Dan ya kan, kenapa Kak? Kalau aku gak ngerti, istriku sih. Ya kan Kak. Dan itu hal-hal yang apa ya Kak, yang kalau once kita sudah mendekat sama mereka, itu tuh bukan kontrak yang singkat, tapi panjang sekali dan susah untuk dilepasnya. Nah, kalau ayahku berpesan adalah daripada seperti itu, mendingan ya nggak usah sama sekali. Oke. Tapi kalau ayahku
mau menjalani perjalanan spiritual itu karena itu pilihannya gitu. Dan memang ya nggak bisa dipungkiri, maksudnya banyak juga yang tertolong dengan kemampuannya, tapi ya seperti itu, memang orang-orang berpikirnya selalu ke arah yang kun gitu. Ya. Kan? Tapi dari ayah turun nggak kira-kira ke kamu? Sebenarnya beberapa orang sudah memperingatkan saya yang berhubungan dengan ayahku ya, untuk menggunakannya dengan bijak. Tapi seperti yang aku bilang tadi, aku memilih untuk hubungan aku sama manusia aja udah ribet, ini ditambah sama bukan manusia. Gitu. Capek nanti. Dan itu capek kan, Kak? Capek, Kak. Kasihan, Kak. Nah, sebelum kita lanjut ini nih, gue jadi penasaran nih. Berarti kan lu udah ada kemampuan lah ya, kemampuan the other side lah ibaratnya gitu. Pertama kali lu ngelihat sosok yang bukan manusia, Apa sosoknya? Iya, apa dan kapan? Seinget lu deh. Nih, aku tuh kayak aku nggak bisa bedain ya antara itu realitas atau emang itu hayalan aku. Tapi kalau kakak ngomongin soal kemampuan, sepertinya aku bukan yang bisa melihat. Oh, oke. Ngerti nggak sih? Cuma kayak tahu nggak sih, kita punya abstraknya. Ya. Kak, kita punya abstraknya, dan kerap kali memang aku kalau ada yang minta tolong dan lain sebagainya itu dihadirkan dari mimpi. Dihadirkan dari mimpi. Nah, tapi kan kalau dihadirkan dalam mimpi itu juga sebenarnya apa ya, Kak? Kadang tuh aku ngerasa aku nggak mau menolong lagi karena banyak dari mereka yang caper doang. Siapanya yang minta tolongnya? Yang minta tolong itu caper doang. Makanya semenjak saat itu aku ngerasa kayak ya udahlah, hubungan dunia kamu, dunia kamu, dunia aku, dunia aku. Nah, itu terjadi kalau kakak tanya kapan, itu tuh ketika SD justru. Oke, dari kecil. SD. Dan ada one time gitu, satu waktu aku terbangun gitu dari mimpi aku di tengah malam gitu. Terus aku diajak untuk keluar. Sama Aku nggak tahu sosoknya seperti apa, tapi dia kayaknya menjelma menjadi emas aku. Kayak ayo main-main di luar, tapi itu udah sekitar jam 3 hampir mau subuh gitu. Terus aku sampai buka kunci, yang dikunci. Terus mau buka pagar, untungnya ada penjaganya kan, kayak penjaga orang asli ya. Kayak, dek mau kemana? Mau main sama mas. Aku bilang kayak gitu pada saat itu. Karena yang kamu lihat adalah sosok mas. Iya. Tapi penjaganya ngeliat gak ada orang lain selain kamu? Nggak ada. Dan itu maksudnya kayak, nah hal-hal seperti itu yang menurut aku, mungkin orang bilang serem ya, tapi menurut aku kayak itu udah biasa kejadian dulu gitu. Itu sering berarti? Kalau dibilang sering sih enggak, tapi kayak beberapa kali ya. Gitu. Cuma kayak kalau yang di rumah sebenarnya nggak tahu ya, mungkin mereka juga sudah berdamai sama aku, jadi nggak yang sampai separah itu gangguin ke akunya. Tapi kan, kalau ke orang lain iya. Kamu bilang udah berdamai, berarti kan sebelumnya belum dong? Iya dong, tentu. Bahkan berarti kamu pernah keganggu juga sebelum akhirnya berdamai dengan kondisi? Sebenarnya nggak yang keganggu sih, Kak. Maksud aku berdamai dengan kondisi tuh kayak lebih ke menerima ternyata kita tuh hidup berdampingan. Konteks berdamainya seperti itu. Bukan yang sampai kayak aku diganggu dan lain sebagainya. Karena jujur aja rumahku emang, mungkin orang-orang rasanya, kakak kan ngerasa pas datang ke rumahku energinya kayak seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk aku yang menempatinya kayak ini rumah nyaman sekali aja. Betul, kayak ya udah ini adalah rumah kita dan lain sebagainya, enak gitu. Tapi ketika orang datang tuh sebenarnya mereka akan merasa itu nggak nyaman ketika mereka punya intensi yang kurang baik sebenarnya, Kak. Ya karena memang mbak-mbak ini yang tadi aku mention di awal, Mbak Patung itu punya energi yang sangat amat besar, yang kayak sukanya kayak mungkin menjaga ya. Aku nggak tahu ya apa yang terjadi, maksudnya ya emang itu sengaja diletakkan ayahku untuk menjaga atau apa, aku sama sekali tidak tahu dan tidak ingin bertanya pada saat itu. Tapi ya kalau dari cerita orang-orang yang hadir, ya sepertinya emang
untuk menjaga Jaga. kami gitu. Jadi ketika ada yang kurang baik nih niatnya, nah udah digangguin Kak. Ada yang kayak gitu. Ada. Aku penasaran sama kamu bisa nggak sih nyeritain ke aku sosok-sosok apa aja yang ada di rumah Oke. kamu selain si 3 orang 3 patah perempuan-perempuan ini. cantik ini. Aduh, banyak lagi. Banyak lagi Kak. Maksudnya kayak, tapi tuh rata-rata sebenarnya mereka tuh lebih kayak ke nongkrong gitu. Ngerti nggak sih? Tapi Oke. kalau misalnya di OG-nya Iya. yang benar-benar emang tinggal di situ itu, ya yang aku tahu dan aku kenal emang 3 Tiga perempuan perempuan ikonik itu. Kemudian juga di bagian candi itu aku beberapa kali dihangatkan oleh nenek-nenek, mbok-mbok gitu. Tapi mbok-mbok itu suka kayak ke depan pagar rumah yang kadang orang-orang tuh nanya kayak, itu mbok itu galak banget kalau masuk ke rumah kamu, kayak kenapa sih galak banget gitu. Padahal enggak ada gitu. Tapi maksudnya kan kamu bilang kamu nggak bisa melihat sosok, tapi kamu bisa tahu itu nenek-nenek gitu loh. Ini Ada nih orang awam ya, auranya orang ya. awam ya. Yang Kak, yang gimana dia ya? yang dia tangkap mungkin auranya. Iya, cara jelasinnya gimana ya Kak? Kayak aku punya abstrak itu. Auranya dia tahu auranya, jadi dia tahu bahwa aura si mbok-mbok ini. Jadi dia tahu lah aura itu adalah aura mbok-mbok. Dan di pikiran aku tuh ya seperti ini. Oke, Ngerti nggak sih? Dan oke. itu yang berulang-ulang kali, maksudnya ketika kita disuruh mikir, ceritain, ketika ada orang yang menceritakan tentang si mbok-mbok itu, yang ada di pikiran aku wujud dan mukanya tuh seperti itu gitu. Oke. Padahal nggak eksis sebenarnya secara visual ya. Secara visual Jadi itu, ketika dia menunjukkan diri ke orang lain, ya orang lain melihatnya seperti itu. Ya. Tapi sebenarnya nggak ada. sebenarnya bukan nggak ada Kak, tapi sebenarnya emang nggak aku lihat aja, cuma memang ada nih di situ dan aku tahu eksistensinya di situ. Oke. Karena orang-orang selalu bicaranya kayak gitu yang mau masuk kayak, galak banget sih Bombo di rumah kamu itu gitu. Si mbok-mbok ini suka ngikut kamu juga bukan? Kak, beda nggak tahu sih ya. Sumpah kakak lebih mistis nggak sih? Nggak, kan aku bertanya, aku nggak ngomong, aku cuma bertanya suka ngikut nggak? Dia biasanya nggak mau disebut sih Kak. Cuma kenapa kakak ngerasa aku galak ya Kak? Enggak, bukan. Aku cuma nanya aja, suka ngikut nggak? Sebenarnya lebih kayak ke, kalau yang aku tahu ya dari teman ayahku, itu tuh lebih ke kayak, ini udah kayak anak sendiri aja gitu, sayang cak wedok gitu. Oh, ke kamunya. Iya, Ya, oke. cuma mungkin niatnya mau Dia menjaga, betul. menjaga kan Kak, cuma kayak kadang tuh kayak menjaganya bisa biasa aja nggak sih, jangan diomelin juga orang-orang, nanti dia pada takut gitu loh. Jadinya nanti kamu dijauhin sama temen karena takut ya. Iya kan Kak. Dan kamu nggak bisa berkomunikasi lagi ya, maksudnya menyampaikan bahwa, aduh jangan galak-galak dong, nanti aku nggak ada temennya nih, semua orang takut. Sebenarnya bisa-bisa aja, cuma aku memilih untuk tidak. Oh, oke. Mungkin kalau diperdalam mungkin si Sastinya bisa. Tapi kamu lebih memilih untuk Aku tidak. memilih untuk tidak Kak, karena aduh, apa ya kejadian yang membuat aku kayak, aduh nih udah diladenin malah ngeyel lagi gitu. Apa kejadian Karena apa? kakak ngerasa nggak sih Kak, ketika emang kita menolong mereka akan minta terus, dan itu never ending story. Nah itu yang dari awalnya mintanya misalkan sedikit, lama-lama semakin besar. Nah itu Kak, ketika kita memang memutuskan untuk berteman dengan mereka ya kan Kak. Nah maksudnya kayak kalau misalkan aku tuh menjaga batasan aja sih, dan aku percaya kayak selama kamu nggak mengganggu saya juga tidak akan mengganggu, Ya. mengusik kamu begitu. Tapi kamu sendiri bisa, kayak misalnya kamu ketemu orang, Ya. terus ngelihat si orang ini auranya misalnya tidak baik, kamu bisa tahu itu.
Kayaknya kita semua bisa nggak sih guys? Aku nggak bisa. Gue juga bisa, makanya Oh kadang-kadang pantas suka dibohongin. jangan suka Aduh. begitu dong, jangan suka gitu dong. Pantas suka dibohongin lagi. Gue kadang-kadang sebenarnya pengen Sas kayak berpikir bahwa ini orang kayak begini nih, tapi kadang-kadang suka ada yang entah itu menyadarkan atau kayak ngasih tahu gue bahwa nggak boleh gitu, nggak boleh ketika ketemu orang baru atau ketemu siapa gitu atau bahkan berteman gitu, kita udah ngisi gelas kita gitu. Gue tuh terbiasa untuk Nice. kayak udah deh kosongin gelas dulu sampai baru nih setelah, kan yang ngisi bukan gue kan, yang ngisi kan orang itu. Gelasnya lu mau diisi dengan air bening atau dengan air yang kotor, kan pilihannya ada yang si penuang gelas ini orang baru ini, let's say misal di berjalannya waktu ketika oh airnya butek baru tuh. Tapi kalau misalkan airnya masih bening, oke, Tapi air kan bening tapi kan itu takes time Kak, sangat. ya kan. Nah kakak nggak tahu sih ya, mungkin kakak kan lebih peka nih. Ya Kakak kan? dari sisi kamu dulu deh, gak usah tanya ke Ayu deh. Dari sisi kamu dulu deh Sas. Apa? Sebenarnya memang ada, maksudnya dapat terlihat atau mungkin biasanya ya kalau misalkan ada momen-momen tertentu yang emang mewajibkan aku ketemu untuk orang baru dan itu lumayan penting gitu. Biasanya itu dihadirkan dulu lewat mimpi biasanya. Dihadirkan dulu lewat mimpi. Tetapi sebenarnya kalau misalkan ketemu sama orang nih, ngeliat orang dan lain sebagainya, ya kita nggak boleh lah langsung ngejudge orang itu seperti apa. Betul. Dan sebenarnya batasan-batasan yang membuat aku nggak boleh kayak gitu adalah karena kita kan harus husnuzon ya. Iya. Nah jadi kayak nggak bisa langsung menebak seperti itu. Cuma kalau misalkan emang di beberapa kasus memang sebelumnya aku tuh dihadirkan dulu lewat mimpi. Nah kadang yang dihadirkan lewat mimpi tuh lebih ke apa ya, penjaga spiritualnya juga sih sebenarnya. Maksudnya? Misalkan ada suatu waktu tuh aku mau ketemu sama kakak misalkan ya. Aku ketemu sama kakak sebelum aku berangkat ke sini. Di malam harinya aku tidur, so aku didatengin tuh sama penjaga kakak. Jangan macem-macem ya sama dia, gitu. Kamu sebelum kesini mimpi dulu nggak? Kak, BTW aku belum tidur. Untuk belum tidur, jadi dia nggak mimpi kan? Untuk belum tidur, tapi aku tahu kakak-kakak ini nice kok. Nice kok Kak. Cuma kayak memang lebih ke ya mungkin karena popularitas juga ya Kak. Aku jadi ngomongin Gak apa-apa, kakak. oke. Mungkin karena popularitas juga. Jadi memang banyak tuh mata-mata yang emang kok kamu bisa sesukses ini, aku tidak. Nah, ya kan Kak? Tapi beberapa kali dia ngomong tuh aku merasa bahwa yang ngomong bukan dia loh. Karena Beberapa kali ya kayak karena aku nggak apa-apa. Ya it's okay, karena aku nggak pernah, coba cari dimanapun aku nggak pernah ngomong mistis serius ini, nggak pernah. Oke. Coba cari, karena ya biasanya emang aku juga ngerasa panas sih, jujur. Aku panas banget, leher aku tuh panas banget dari tadi, dari menit ke 15. Coba nanti bisa dicek kita ngomongin apa ya di menit 15 itu. Kayak dari tadi panas banget, tapi aku mau ngomong nggak enak. Tapi kakak udah ngomong kayak gitu doang ke aku, ya udahlah aku belak-belakan aja. Kita belak-belakan aja lah maksudnya. Kalau ya lanjut Bun. Ya berarti Bunda ngerasa bahwa iya, yang aura yang terbaca ya. Ya. Beberapa kali tuh Sasti yang aku lihat bukan dia yang ngomong. Oke. Tapi kamu pernah nanya nggak sih sama almarhum ayah? Mungkin ayah pilih kamu untuk penerusnya mungkin ya. Ada alasannya. Kamu pernah nanya nggak sih sebelumnya kayak ayah kenapa aku? Nggak bakal ayahku jawab. Oh, Biar cari sendiri. Itu kayak gitu sih, karena aku yakin pun kalau misalkan aku tanya sampai aku koprol pun, sampai aku kemana pun nggak bakal dijawab. Karena kalau misalkan langsung dijawab alasannya itu kan instan Kak. Nantinya aku kayak tidak mau melewati perjalanan Proses. yang sebenarnya proses aku tuh nggak
nggak seinstan itu, kayak banyak banget perjalanannya. Ya kan kamu ngelihat dong, kamu ngelihat perjalanan ayah, kamu ngelihat prosesnya ayah juga dong. Kamu ada di perjalanan itu juga dong, paling enggak. Maksudnya kamu melihat. Nah, aku jadi penasaran nih, kayak misalkan sampai misalkan kamu mau gak jadi penjual es krim misalkan itu? Gak mau ah, kenapa? Karena begini-begini. Soalnya bapakku jadi pada saat jual es krim resikonya begini. Aku pernah ngeliat bapakku jatuh gara-gara kepleset es krim misalkan kayak gitu. Nah, lu bisa bilang bahwa gue nggak mau jadi kayak ayah, karena gila, waktu ayah jadi Ki Joko Bodo, ayah Berat pernah banget. ngalamin begini, ayah pernah begini, pernah gak di depan mata kepala lu sendiri ngelihat hal-hal kayak gitu, sampai akhirnya ya mungkin di bawah alam sadar lu, enggak deh kayaknya gue nggak siap deh dengan kayak gitu. Aku tahu Bukan sih. masalah ritual ya. Ya ritual kan kita nggak pernah Ngerti-ngerti. tahu lah ya gitu. Misalkan contohnya kayak ada nggak sih kayak tiba-tiba keluarga lu jadi kena gitu ya, dan ya, sebagainya. Itu maksud gue. Alhamdulillah banget sejauh ini memang ayahku tuh membatasi gitu antara kerjaannya dengan keluarganya. Oke. Kayak benar-benar membatasi hal tersebut. Tapi kalau misalkan dibilang kenapa aku sampai muak dengan hal tersebut, karena orang yang datang tuh kayak banyak banget kan untuk minta pertolongan. Setiap harinya. Iya, setiap harinya. Dan maksudnya pertolongan tuh bukan karena dia nggak suka sama orang, Ya. tapi ada juga yang kena dan lain sebagainya. Dan itu kan buat nolongin kayak gitu tuh energi yang dikeluarkan Habis. parah banget. Maksudnya kayak ini yang tahu-tahu aja. Kalau misalkan teman aku misalkan tanya ke aku, kita lagi curhat gitu satu sama lain, dan dia minta untuk diperlihatkan hal yang dia tidak bisa gitu. Maksudnya dia tanya ke aku tentang hal yang tidak bisa dia lakukan gitu. Aku coba menggunakan itu rasanya kayak besoknya aku mau tidur aja seharian. Oh, berarti kamu bisa ya? Bisa, coba diputuskan untuk, mungkin karena capek ya, draining lah ya istilahnya iya. ya. Energinya. Kayak apalagi lu itu kan generasi sekarang yang Generasi strawberry. aduh udah deh, daripada begini mendingan begini, Iya nggak daripada sih? misalkan daripada gue betapa mendingan gue selfie. Iya benar Kak. Oke. Dan karena kalau sekarang tuh consideration aku adalah juga udah nggak relevan lagi sih. Kayak udah nggak relevan lagi aja. Cuma memang bukannya maksud kayak gimana ya teman-teman. Aku menghargai banget hal tersebut, dan aku juga percaya mereka tuh ada dan lain sebagainya. Cuma kan itu pilihan kita Kak. Ya. Kan nggak mau kayak capeknya gara-gara urusin urusan yang nggak harusnya kita urusin gitu. Tapi itu kan balik lagi pilihannya. Pilihan masing-masing. Betul. Karena gue bukan apatis ya, maksudnya ya udahlah gitu. Tapi kadang-kadang ada rasa ingin tahu, penasaran gitu, apa yang terjadi sebenarnya sih di luaran sana, yang si orang biasa ini nih yang gak ada kemampuan merasakan, gak ada kemampuan mendengarkan, gak ada kemampuan bahkan mungkin melihat gitu. Kadang-kadang penasaran gitu. Dan ngomongin energi bener, sebenarnya nggak usah kita ngomongin misalkan kita berhadapan dengan dunia sebelah kita nih. Kadang-kadang misalkan gua misalkan kumpul di sini nih, misalkan gua nggak nyaman sama lo, gua nggak nyaman sama istri gua nggak nyaman sama kru-krunya, tapi gua tetap harus ngobrol. Itu selesainya pasti berasa nguap, ngantuk, pengennya tidur, karena ternyata energi kita kekuras loh. Itu aja udah berat ya, sesama udah manusia. berat. Iya, gue Nah, paham. Begitu Kak, tapi 100 kali lipat. Ya kan Kak? Kayak gak, makanya itu yang bikin jadi, maksudnya bukan kayak gimana, jadi kayak udah nggak usah deh. Ya, mending untuk kita nongkrong aja, hangout bareng teman gitu. Apalagi aku juga nggak tahu, mungkin karena aku bisa ngomong kayak gini karena aku masih muda ya. Kita nggak tahu perjalanan ke depannya seperti apa. Cuma kayak menurut aku orang yang punya keputusan, maksudnya berani mengambil keputusan seperti ayahku dulu gitu, untuk coba menjajaki dunia seperti itu, dan tujuannya untuk menolong orang, itu memang mulia sih. Cuma kayak nggak semua orang ya. Nggak semua orang merasa itu adalah hal yang sepadan, setimpal gitu. Berarti ayah itu udah meninggal berapa tahun? Ayahku meninggal 2022.
Dari tahun 2022 sampai sekarang pernah nggak dimimpiin? Pernah dong tentunya. Cuma alhamdulillahnya dimimpiin tuh lebih ke kalau misalkan aku lagi Galau. lagi sedih gitu ya Kak. Lagi sedih dan lain sebagainya, tiba-tiba aku datang kayak ada yang mau diceritain atau enggak, kayak sebenarnya nggak ngomong sih Kak di mimpi itu. Cuma aku kayak ngerasa kayak gimana udah ngapain aja selama ini gitu. Kayak ada rasa itu di mimpinya itu. Terus habis itu kayak mimpinya sih alhamdulillah sifatnya yang seperti itu ya, kayak dan hadirnya ketika kalau misalnya aku lagi down gitu. Kayak ayah tahu bahwa kamu tuh butuh seseorang untuk tempat cerita. Nenangin. Tapi after mimpi itu kamu merasa jauh lebih tenang. Jauh lebih tenang, dan itu juga sebagai alarm untuk harus ke makam gitu ya, kayak alarm untuk ke makam dan mendoakan, mungkin kayak orang bilangnya sih seperti itu. Cuma memang setelah aku tuh tunggu banget mimpi dengan ayahku ini, dan sebulan sekali pasti ada gitu mimpi sama ayahku, karena aku sedihnya sebulan sekali juga. Oh maaf ya, menyedihkan sekali. Cuma kayak ya itu membuat aku merasa menjadi sangat amat lebih baik gitu. Alhamdulillah sih. Tapi seru juga ya. Maksudnya seru juga jadi lo jadi putri dari seorang almarhum Ki Joko Bodo gitu. Banyak pengalaman-pengalaman. Ya mungkin lu nggak sadari juga sebenarnya perjalanan spiritual lu pun sebenarnya udah terjadi, tapi mungkin journey-nya ya journey lu gitu. Berdasarkan pilihan lu. Sebenarnya ya menurut gua gini, dengan pilihan lu nggak mau menyentuh ke arah situ, just being you, itu udah perjalanan spiritual yang oke versi lu gitu. Dan maksudnya paling tidak kan lu sadar betul ada orang-orang yang aku pengen coba gitu, efeknya ntar lah, ada kan orang-orang seperti itu. Tapi lu sadar betul dari apa yang lu lihat sebelumnya, pengalaman lu punya keputusan untuk enggak, gue nggak mau masuk ke titik itu, gue udah di sini aja gitu. Dan aku udah tahu endingnya aja seperti apa gitu kan, kita kan kembali ya ke yang di atas gitu. Betul. Jadi kayak ya udah, kalau misalkan udah ketebak nih masa mau mengulangi hal yang sama. Cuma kan beda-beda ya orang-orang. Ada yang tadi seperti yang aku bilang kayak mau menjajakinya atau tidak. Kalau kakak gimana? Kenapa aku? Iya, mau melewati perjalanan yang sebegitu panjangnya kah? Apa ya? Kalau aku ya gini-gini aja sih, nggak ada yang aku belum apa ya, belum mau terjun terlalu dalam. Tapi kakak udah tahu kan, maksudnya kakak ngerti kan apa yang tadi aku omongin terus kan. Nah terus kayak Kak Wendy itu kan kepo banget ya. Terus kayak bukan, mereka juga tertarik gitu dengan kayak, makanya tadi aku bilang rame kan. Tadi aku bilang rame. Jadi ngobrolnya setengah tapi jadi satu. Kayak ya gitu loh Kak, mereka sangat amat suka kan. Mereka kalau kita kepo kayak terdorong gitu kan Kak. Berarti yang kepo yang didatengin kan? Jangan Kepo sih. Enggak dong. Ayah kan ini kan kita podcast, kita ngobrol. Enggak tahu Kak, tapi kan mereka takut sama kakak. Iya. Ada apa tuh di kakak? Nah kan, ayo dah. Coba Sasti, coba lihat aku kalau emang kenapa bisa kamu bilang mereka takut sama aku nggak kenapa-napa loh. Emang aku kalau di rumah galak. Nah itu gue setuju Sas, itu gue setuju. Itu dia. Itu dia jawabannya. Di rumah aku galak. Apa tapi kalau Sasti ngeliat Ayu apa? Ngebuat aku miss sama kakak ya, adalah ketika kakak bilang yang tadi ada, dia tuh nggak, kakak bilang suka ngikut aku ya. Dia itu tidak mau ngerti nggak sih, nggak mau membuka dirinya ke sembarang orang. Bahkan kayak tidak mau disebutkan aja gitu apa yang mengikuti bersama saya ya gitu. Tapi kayak mungkin kakak bisa sense itu ya kan, berarti kakak punya kepekaan yang level kepekaan yang berbeda dong. Banget. Ya. Dan anjay. Dan enggak, maksudnya kalau aku melihat tapi aku benar-benar ngelihat kakak berdua ini
balance gitu loh, ngerti gak sih? Gimana ya, aku ngerasa kakak tuh menyeimbangi, anjay. Keren gak sih? Iya iya. Kakak, maaf ya. Iya nggak apa-apa dong, harus nggak apa-apa. disensor Nggak ya. apa-apa dong, enggak, harus seru, di- seru, enggak. seru. Menyeimbangi apa ya? Ke prak-prak-prokan. Gimana? Kok enggak aku. Iya nggak apa-apa. Nah, It's maksudnya okay, it's kayak okay. kakak Ke- tuh hadir kayak penenang lah. Mas, tapi kalau di rumah emang agak galak ya. Iya Kak. betul. Betul, Cuma betul, maksudnya betul. kayak kan kita nggak tahu ya, maksudnya dia menjadi guardian kakak di secara nggak secara nggak terlihat gitu, ya gitu. Berarti Sasi ngeliat Ayu kayak gitu ke gue. Nah kalau Sasi ngeliat gue, Ke aku. gak usah dibandingin ke situ dong. Kayaknya gue gak ngasih kontribusi apa-apa juga ke Ayu gitu. Kalau dari sisi itu gitu. Tapi maksudnya Sasi ngeliat gue tuh kayak gimana? Sebenarnya apa ya kak? Maaf. Ada. Tapi itu biasa ya beberapa kali nih gue ngerasa kayak orang kelingan loh. Kayak orang kurang darah gitu. Gak Iya. ngerti kenapa. Kan aku bilang pada kepo. Ya udah jangan dilanjutin itunya. Terus apa yang Sasi lihat? Kalau yang aku lihat sebenarnya apa ya? Kayak itu, aduh, jangan nanti aja deh kak di off cam aja. Nggak boleh apa-apa. Kan ntar kalau misalkan itu kita tinggal edit, Tinggal nggak di-edit. masalah. Kan orangnya ini dong. Enggak, maksudnya kayak kan ada beberapa orang yang emang selama hidupnya itu memang berkat untuk orang lain gitu. Ya. Kakak tuh dititipkan kelebihan itu. Kayak dititipkan tanggung jawab yang banyak. Dan hadirnya kakak, ini kakak jadi kicau bodoh beneran nih gua. Gak dong. Jadi kan lu just being you lah, Maksudnya hadirnya kakak tuh bener-bener kayak apa ya? Make it easier, anjay. Membuat itu terasa lebih mudah. Lebih mudah. Oke. Jadi balance dong, saling melengkapi. Benar. Bener, Aduh, betul. amin ya Allah. Tapi akan jadi sulit gak sih Sas? Kayak misalkan gini, lu aja kan secara nggak langsung whatever lah, lu bilang ya gue jadi Ki Joko Bodo nih gitu. Untuk memilih pasangan pada akhirnya akan jadi sulit gak? Karena lu kan secara nggak langsung ibarat kata dari perkenalan sampai jadian, let's say misalkan gitu, ada 10 level. Dulu di level 1 aja udah lebih kayaknya enggak deh. Kayaknya kurang deh. Kayak kurang deh. Kurang Lu punya deh. net gini deh. Itu akan mempersulit lu gak? Apalagi di sebenarnya? mimpi-mimpi Iya. dimimpiin. Jadi Nah. kayak, ya Wajar aja lu sebulan sekali galau, Sas. Enggak kak, aku galauin bukan galauin pasangan. Oke. Ayo atau hal lain lah. Maksudnya kan lu kayak dihadapkan pada situasi dan kondisi bahwa ketika ketemu orang yang menurut lu mungkin agak penting, lu dimimpiin. Iya, Lu orang itu baru dia. dimimpiin. Mimpiin. Lu misalkan ketemu someone yang sebenarnya mungkin dia kalau jalurnya jalur normal aja nih mungkin bisa jadi deket, bisa jadi pacar, bisa jadi pasangan. Tapi karena jalur lu udah bukan jalur normal lagi, lu bisa membaca karakter orang, lu bisa tahu kayaknya nih orang begini deh. Gitu kan akan jadi juga ke lu pikiran dong. Sulit, iya. Iya dong. Nah lu gimana tuh? Milahnya gimana? Untuk bisa ya kan akan jadi capek juga dong. Milahnya kayak Tahu. gimana? Iya. orangnya cakep, udah kayak oh ini dia. Besok kan dimimpiin kayak ya gimana dong? Nah, Gimana nih? cara aku milahnya adalah dengan mengabaikan yang aku mimpiin itu. Lah jadi deh bulol, bucin, tolol. Tapi kan ada jadinya tolol. Tapi kan dia mencoba kayak udahlah nggak usah Oke, didengerin dulu kali ya, udah oke. coba dulu deh gitu. Oh lu bisa ya, berarti bisa ya memisahkan Enggak itu ya. sih, Maksudnya sebenarnya memisahkan itu maksudnya enggak. Gue suka. ya gua udah suka memisahkan karena kondisi keadaan sih kak. Ini FYI aja sebenarnya kayak untuk percintaan tuh aku nggak yang terlalu bagaimana, nggak terlalu mikirin yang kayak gimana karena ya partner aku udah lama banget kak, aku dari SMP sama dia. Jadi kayak ya udah nggak melihat
itu juga sih, maksudnya kayak ya Dari SMP. SMP berarti umur belasan tahun. Udah 10 tahunan lah ya lebih. ya lebih sih, aku lupa lagi, pokoknya kayak ya Udah 16. lunas tuh KPR rumah. Iya, literally aku 2016 tuh. 2026 sekarang. 10 tahun. Cuma ya. kayak ya aku maksudnya kayak Ya. nggak terlalu memilah-milah, walaupun aku juga nggak tahu ya maksudnya Ya. kedepannya sama dia Ya. tuh seperti apa. Cuma kayak biasanya untuk pertemanan, untuk percintaan itu aku agak kesampingkan hal-hal yang kesana Nah. nanti buat aku jadi Oke. seuzon. Tapi kalau misalkan kerjaan itu kayaknya harus agak lebih Ya. ekstra ya, maksudnya butuh dipilah-pilah juga gitu Kak. Kamu masih sangat muda loh, tapi pemikiran kamu udah sebegitu dewasanya. Ini perjalanan spiritual, Sasti, dan gak semua orang justru dikasih kemampuan Ya. atau kesempatan seperti kamu, which is good ya, which is good. Betul. Gue yang umurnya 2 kali lipat dari lo aja belum tentu punya pemikiran kayak lo, tapi lo berdasarkan pengalaman yang lo punya, lingkungan yang lo dapet, kondisi yang pernah lo alami sebelumnya membuat lo sampai punya pemikiran kayak gini. Semoga kedepannya juga tetap terjaga ya, nggak keganggu, Amin. nggak tiba-tiba lucu kali ya kalau gue nyoba begini gitu. Semoga sih itu nggak terjadi ya. Lo tetap istiqomah, konsisten dengan apa yang lo pikirkan dan lo jalani gitu. Amin. Tapi kan ada kan Kak, kadang kayak mereka ngebuat maaf jadi nggak say. Kadang mereka ngebuat kita jadi kepo itu, kadang sebenarnya ada kan Ada, rasa ya. itu. Kayak rasanya pengen terjun aja gitu. Tapi kalau aku pribadi kayak ngelihatnya udah capek gitu. Ada benturan-benturan dari latar belakang ayahku itu yang buat aku udah gitu. Sama ada, aku penasaran, kamu tuh sering ngegangguin satu patung cewek tuh, kamu sering isengin. Itu yang Mbak Patung. Oke, nah itu nggak apa-apa, kamu isengin terus-terusan, itu aman-aman aja. Nggak apa-apa, kan mereka bantuin aku cari duit. Nggak apa-apa, mereka kayak apa ya, jelasinnya kayak ya kita kayak saudara-saudara cewek yang main satu kakak satu. Jadi dia udah kayak ya kakakku aja Kak gitu. Jadi kayak ya udah dijailin ya, ngebantuin aku ya kayak gitu, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan kakak yang kayak gitu Baru kalau dibilang nggak kurang bisa ajar. kalau nggak bisa tidur Betul. aku nggak tanggung jawab ya. Oke, Sas, sebelum kita akhiri obrolan kita nih di Menjelma, ada gak yang lo mau sampein buat orang-orang yang mungkin punya kondisi sama kayak lo, punya pengalaman yang sama kayak lo, tapi mungkin pilihannya berbeda, pilihannya mungkin antara mau berbeda sama lo atau lagi di persimpangan nih, gue harus gimana ya gitu. Ada gak yang lo pengen sampein ke mereka? Memang itu bukan pilihan kamu. Tanggung jawab itu memang hal yang apa ya, berat. Aku tahu kalian yang mengalami perjalanan yang gak mau kalian lakukan itu berat banget. Tapi percaya setiap hal yang kalian ambil itu gak ada yang salah. Salah kalau kita gak mau mencoba sebenarnya. Salah kalau misalkan kita terlalu menyepelekan hal tersebut, kita udah punya persepsi negatif, jadi kayak benar-benar menjelek-jelekan tanda kutip hal tersebut, bukannya kita coba dan kita udah tahu realitanya seperti apa. Dan tetap ingat kalau memang kamu nggak bisa pilih hal itu datang kepada kamu, tapi perlu kamu ingat kamu punya kendali seutuhnya terhadap apa yang mau kamu perbuat. Makanya kayak tetap sadar, tetap mindful, dan selama kamu masih punya iman, semuanya akan baik-baik saja. Menjelang malam bersama Sasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.